Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jumpa lagi dengan kami dalam program Save Your Heart. Program ini kami sajikan untuk para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi dan edukasi seputar kesehatan jantung dengan topik-topik yang menarik. Informasi ini kami publikasikan ke kanal website dan media sosial kami. Pada perjumpaan kali ini, tema yang akan kami bahas tentang olahraga untuk pasien pasca operasi jantung. Dan di sebelah kita telah hadir dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi Dr. Kevin Trianto, SPKFR. Selamat pagi, Mbak. Duh, suaranya merdu banget ya, menyemangati pagi-pagi nih kita bisa podcast. Kita ngobrol santai ya, Dok? Iya dong, masa nggak santai? Apa kabar, Dok? Baik, Mbak Santi aman? Alhamdulillah aman. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, Dok ya. Siap. Seputar apa tuh tadi? Olahraga ya tadi saya dengarnya ya. Olahraga Oke. gitu. Gimana? Langsung aja, Dok? Langsung aja Langsung silakan. aja. Dok, kita mau menanyakan tentang bagaimana melakukan olahraga yang baik dan benar, Dok. Iya, Pasti jadi ada step-stepnya ya? ada step-stepnya. Biasanya pertanyaan yang suka muncul tuh kalau yang ya, misalnya ibu rumah tangga ya, udah lakukan latihan di rumah, itu sebenarnya udah olahraga apa belum? Nyapu ngepel gitu, Dok. Itu udah Iya. olahraga belum, Dok? Sebenarnya kalau banyak yang nanya nih ya, kalau misalnya kayak Dok, saya setiap hari udah keringetan, saya udah olahraga dong dok ya? Iya. Nah itu jawabannya saya nggak bisa bilang 100% benar ya, karena yang namanya olahraga itu ada singkatannya BBTT. Apa itu, Dok, BBT? Pernah dengar belum? Belum pernah? Belum pernah, Dok. Jadi BBTT itu yang dua yang B-nya itu udah disebutin sama Mbak Santi tadi, Apa tuh? baik dan benar. Oh gitu. Iya, Baik, tapi yang baik, dua yang T benar. terakhir itu yang lebih susah. Yang satu adalah teratur, satu Baik. lagi terukur. Wah, berarti olahraganya harus yang dibilang olahraga itu yang terukur, Benar, kemudian teratur, baik dan teratur. benar. Oh gitu. Jadinya. Baik, Nah, baik. ya kalau misalnya ditanya, dok, saya setiap hari saya selalu ngepel dok, saya naik turun tangga, ngangkat cucian, Iya. aduh udah 2 jam aja saya udah keringetan. Dan itu saya lakukan setiap hari loh dok. Jadi sudah satu teratur dan dua baik dan benar ya. Kalau enggak rumah tangganya gonjang-ganjing kayaknya kalau misalnya nggak boleh nyapu dan ngepel. Tapi masih yang masalahnya adalah belum terukur. Oh belum Jadinya. terukur, Dok. Karena Baik, baik. kalau misalnya kita nyapu dan ngepel misalnya ya, atau misalnya cucian ya, kalau misalnya kita ngangkat cucian itu kan tergantung cucian hari itu berapa. Jadi berat antara hari pertama dan hari kedua bisa berbeda nih. Beda-beda, betul. Dan sebenarnya yang lebih penting daripada olahraga adalah memiliki target. Jadinya kita harus memiliki sebuah tujuan. Biasanya kalau yang namanya olahraga, satu maunya pasti mau sehat ya. Jadinya ya. Pasti. Yang kedua biasanya mau turun berat badan. Itu bonus, Dok, bonus, Dok. Bukan itu nomor satu. Oh, kalau bonus dong itu. Soalnya saya berat badannya susah banget turunnya, Dok. Iya. Jadi bagi saya ya udahlah ya, kalau turun berat badan itu suatu bonus. Oh. Yang penting saya. Jadi ya, emang benar sebenarnya kalau misalnya kita olahraga, udah pasti bakal jadi makin sehat. Sudah pasti. Jadinya pasti penelitian ya. udah banyak menunjukkan kalau kita lebih rutin olahraga, maka kita akan lebih mudah menjadi sehatnya. Tapi biasa turun berat badan itu susah. Nah, Jadi kadang-kadang orang ngejar turun berat badan malah jadi olahraga banyak ya. Jadi bagus juga sih. Tapi jangan sampai jadi jangki olahraga juga ya. Tapi yang penting, jadi kalau misalnya tadi ditanyakan kan ya, olahraga yang baik dan benar itu seperti apa? Pertama adalah satu, harus luangkan waktu jadinya. Luangkan waktu untuk olahraga karena memang harus memiliki waktu yang memang dedicated untuk dilakukan olahraga. Jadi jangan nyambi jadinya. Dok, saya naik turun tangga setiap hari kayak gitu dok. Iya. Itu udah olahraga dong dok? Belum. Karena kalau misalnya cuma naik turun tangga itu kita sebutnya aktivitas fisik aja nih. Oke. Jadinya karena kita nggak tahu berapa banyak jumlah otot yang terbuat ketika naik turun tangga jadinya. Nah kalau misalnya kita mau turun berat badan, yang pasti mau dikecilin perut ya. Betul jadinya ya. banget. Yang lebih susah adalah nurunin lemak-lemaknya nih gimana. Iya. Nah ternyata biasa ini hanya salah satu contoh ya. Kalau untuk kita mau latihan lari, larinya itu kalau misalnya kita lari pagi, nyampe 20-30 menit, kita udah mencapai threshold atau batasan untuk kesehatan jantung. Baik. Tapi belum untuk turun berat badan. Oke. Kalau turun berat badan tuh harus nyampe 40 menit. Minimal 40 menit. Minimal 40 sampai 45 menit itu baru tuh lemaknya mulai kebakar.
Oke. Jadi bukan ntar saya mau lari cepet nih, dok, saya lari cepet dari Senayan sampai Sudirman misalnya. ya, ya. Ternyata saya Senayan sampai Sudirman belum nyampe 20 menit kayak gitu kan. Belum capek tuh untuk efek ke jantungnya. Oh Tapi gitu. untuk efek ototnya udah jadi. Baik, baik. Akhirnya jadinya kalau misalnya kita lihat ya, pelari itu yang pelari sprint sama pelari iya. maraton beda-beda ototnya. Kalau misalnya pelari sprint yang larinya cepet tapi cepet tapi cuma jaraknya pendek dibandingkan maraton yang larinya Iya, lama, iya. bentuk ototnya juga berbeda. Oh gitu, Jadinya. dok, masa otot ya dok ya? Iya, jadi kalau Oh, misalnya dia larinya mau cepet tapi misalnya cuma hanya waktu jarak yang pendek, itu pasti ototnya besar-besar. Tapi kalau misalnya larinya lama itu jadi lebih kecil. baik, baik. Ayo, mau yang mana, Mbak? Mana ya? Kayaknya dua-duanya ya Oh, iya, biasanya ya. dua-duanya. Nah, maka itu kalau misalnya nama olahraga yang baik itu harus diresepkan. Kita sebutnya Oh, exercise prescription atau misalnya olahraga yang harus diresepkan khusus untuk pasien tersebut sesuai dengan target dan tujuan yang mau dikejar. Baik. Ini kayaknya tema kali ini banyak masyarakat langsung wah semangat nih. Ih, berarti selama ini gue ini dong kayak nyapu ngepel itu bukan termasuk olahraga ya dok ya. Bukan. Yang penting kan kalau kita kan berpikir gue keringetan nih gitu kan. Iya. Gue udah nyapu ngepel udah olahraga nih, gue ngapain gue perlu ini running lagi gitu. Iya. Ternyata nggak gitu ya dok ya. Belum, tapi memang sebenarnya ada beberapa Pengaruh ke kalori tapi dok. pengaruh. Oke. Kalau misalnya namanya udah keringetan pasti pengaruh ke Baik. kalori. Tapi habis nyapu ngepel makannya apa? Makanannya lontong Ngeboba dulu sayur, kita. lontong sayur ketoprak gitu ya. Lontong sayur ketoprak. Iya. Aduh, lanjut dok. Siap. Penting nggak sih olahraga bagi pasien pasca operasi? Nah, itu kayaknya nggak usah ditanya. Penting banget. Penting banget. Jadinya penting banget. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah kita harus tahu olahraga itu harus aman. Baik. Jadi kalau olahraga yang dilakukan itu biasa mungkin banyak yang kayak kita bilang, dok, suami saya baru operasi jantung nih dok, itu boleh olahraga nggak dok? Emang aman ya dok gitu ya? Nah itu yang memang harus saya camkan. Pertama adalah keamanan di olahraga ini itu above everything else ya jadinya ya. Jadi kita harus tahu ada beberapa keluhan yang suka muncul kalau misalnya lagi olahraga, nggak usah olahraga, aktivitas fisik juga, termasuk ngepel sama nyapu. Itu pengaruh ya dok ya? Iya pengaruh. Jadi kalau misal biasanya pasien itu mandi, ya misalnya berdiri mandi lama, tiba-tiba ngos-ngosan. Nah itu harus dicatat jadinya. Jadi dari keluarga pasien tuh harus mencatat atau pasien sendiri mencatat, nanti bisa lapor ke dokter. Dok kemarin saya begini-begini aja, terus ini saya ada beberapa keluhan. Nah ini beberapa keluhan yang bisa saya sampaikan. Itu pertama adalah sesak ya. Baik. Lalu abis gitu dia lelah. Lelahnya untuk khusus pasien jantung ya itu berbeda. Jadinya. Lelah tuh dalam arti cepat lelah gitu ya? Cepat lelah. Cepat lelahnya itu kalau misalnya untuk pasien jantung dia bisa ngerasa capeknya cuma di paha doang, di kaki doang jadinya. Jadi kayak mereka ngerasa kalau misalnya lagi aktivitas nih ya tiba-tiba dok kayak kaki saya tuh kayak hilang gitu loh dok. Jadinya saya pegel banget, saya capek kayak gitu kan. Dan misalnya saya nggak bisa berdiri. Tapi saya masih nafas nggak sesek dok, nafas nggak sesek kayak gitu. Nah ini sebenarnya keluhan jadinya. Jadi kita catatnya saya biasa bilangnya sesak, lelah, lelahnya itu lelah satu tubuh atau lelah hanya di kaki aja. Terus habis gitu ada ngerasa keluhan jantung. Keluhan jantung saya sebutnya sebagai debar-debar atau nyeri dada. Ini penting sekali. Jadi ini harus diperhatikan dan kalau misalnya memang ada keluhannya harus disampaikan ke dokter. Gitu ya dok ya. Jadi pasien selalu update perkembangan ke dokter ya. Iya, Gitu. jadi itu penting sekali. Tapi apakah olahraga penting untuk pasien pasca operasi? Ya itu sudah pasti harus dilakukan. Harus, nah pertanyaannya, wajib tuh ya, dok ya? iya wajib. Pertanyaannya adalah maksudnya kayak bagaimana sih saya bisa mendapatkan latihan yang cocok? Itu memang harus tanya ke dokter. Karena memang dari dokter jantung nanti harus meresepkan yang boleh dilakukan ini dan ini kayak gitu. Ya, dari dokter rehab bisa ngebilangin kayak oh yang kalau misalnya gerakan yang ini sakit kita bisa ganti nih gerakan yang lain kayak gitu. Pokoknya tetap harus update ya dok ya. Iya harus update. Terus ini dok, kalau kita kurang istirahat dok, kurang tidur, boleh nggak sih kita besoknya gue pengen olahraga nih, boleh nggak sih dok kalau kita kurang tidur ya? Iya, Gitu. kalau kurang tidur berapa jam ya mbak? Kurang tidur minimal kita berapa dok? Sebenarnya kan harusnya yang baiknya itu kalau misalnya untuk dewasa palingan 6 jam ya. 6 sampai 8 jam Oke, sebenarnya. 6 Tapi sampai kalau 8 jam kayak enakan ya kayak. Itu kenyang kayak tidurnya. Iya, kalau saya dibilang dokter Kevin suruh 8 jam tidurnya, ntar pada nggak bangun nih. Udah kena ganjil genap besoknya. Iya, benar. Misalkan kurang tidur, let's say kita cuman tidur misalnya 3 jam gitu. Terus besoknya gue pengen olahraga nih gitu. Boleh nggak sih dok? Satu, jangan lupa olahraga itu harus punya target jadinya.
Jadi kan tadi saya bilangin kan Yeah. harus punya target. Misalnya kita target untuk nurunin berat badan, maka Anda harus berlari atau berjalan cepat selama 40 menit. 40 menit. Kalau misalnya kita lagi ngantuk, habis gitu kita harus jalan di jalan raya 40 menit, kayaknya agak bahaya ya. Jadi memang sebenarnya tidak disarankan. Kalau misalnya memang badannya itu lagi nggak fit, jadinya nggak fit itu know your own body, kayak we are the masters of our mind and soul and body juga jadinya. Jadi kayak kita harus ketahui kalau kita memang ngerasa memang tidak fit. Kayak kemarin saya kurang tidur, itu harus istirahat dulu jadinya. Jadi kayak kalau besok paginya mau olahraganya dikurangin jadinya. Jadi bukan nggak boleh, tapi kayak intensitasnya dikurangin. Itu saya bilang harus terukur jadinya. Jadi biasanya saya jalan 40 menit, turunin 20 menit. Berarti harus melihat diri kita, terus harus kita self love ya dok ya. Iya, cintai diri, jangan besok gue mau olahraga nih gitu kan. Gue kurang tidur tapi berat badan gue udah naik, gimana gitu kan. Oke, kemudian dok, jenis olahraga apa aja sih yang baik dilakukan pasca operasi jantung? Oke, jadi jenis olahraga yang paling baik sebenarnya untuk semua masalah jantung itu adalah jenis olahraga aerobik. Aerobik itu sebenarnya apa sih? Aerobik itu adalah sebuah gerakan yang kita lakukan berkali-kali dalam waktu yang agak lama jadinya. Jadi kita ngejarnya waktunya jadinya. Nah, gerakan apa seperti yang kayak gini? Jalan, lari, naik sepeda, itu kan gerakan ya, ototnya kiri kanan kiri kanan kiri Jatuhnya apa tuh kanan. dok? Treadmill dok? Ya, treadmill juga boleh jadinya. Jadi kayak yang semua gerakan-gerakan ini kita sebutnya sebagai latihan aerobik. Apa yang membedakan latihan aerobik sama misalnya latihan penguatan ya, kalau ngangkat barbel atau apa? Mungkin kalau kita tahu satu, beda keringatnya jadinya. Kalau latihan penguatan naik ngangkat 10 kilo pasti langsung keringetan ya jadinya ya. Tapi kalau misalnya aerobik itu bisa lebih lama. Nah, dari kata aerobik itu mungkin Mbak Santi ada ngerasa kayak ini apa sih, kenapa mereka disebut sebagai aerobik? Itu karena mereka itu mengkonsumsi oksigen dengan lebih baik jadinya. Ketika sedang olahraga, konsumsi oksigen itu harus tetap baik, maka kita sebut mereka sebagai aerobik jadinya. Jadi kita nggak ngos-ngosan. Nah, kalau misalnya kita olahraga sampai udah keringetan atau apa, itu kita sebut anaerobik atau tidak aerobik ya jadinya ya. Nah, kalau ini udah buat kita ngebikin otot atau yang apa. Tapi kalau untuk operasi jantung, pasca operasi jantung yang paling cocok dan paling aman itu adalah olahraga aerobik. Iya, ya, dok, ya. Benar. Itu berapa lama dok tiap latihan ya dok aerobik itu untuk pasien pasca operasi? Nah, jadi balik lagi memang harus tergantung per pasiennya jadinya. Jadi dia dalam fase mana nih, udah berapa lama setelah operasi, dan setelah operasi itu ada masalah apa. Jadi kalau misalnya pasiennya itu memang dia cukup baik ya, jadinya dia mungkin bisa berlatih paling tidak 20 menit jadinya. 20 menit kita bikin di latihan jalan, mungkin sudah bisa ditambahkan beban dan nanti kita lihat lagi. Jadi tergantung dari dokternya sudah mengizinkan atau tidak, karena memang yang kita harus sayang tubuh ya, self love ya jadinya ya. Tapi ada satu trik sih sebenarnya, kalau kita mau misalnya saya mau latihan sendiri nih dok di rumah, gimana caranya saya tahu kalau saya udah latihan sesuai atau enggak nih? Itu kita sebut sebagai talk test atau tes berbicara. Iya, mungkin kita bisa ngerasain nih sekarang nih. Kalau kita ngomongin terlalu panjang, tengah-tengah harus tarik nafas, betul nggak? Take a breath dulu ya dok. Iya, nah, jadi kalau misalnya udah harus tarik nafas, jadinya artinya kita memang paru-parunya udah bilang, udaranya udah habis nih, ayo dong tarik lagi oksigennya. Sama kayak kalau lagi latihan jalan. Kalau misalnya kita lagi latihan jalan udah lumayan lama, kita bisa mencoba untuk berbicara. Ketika kita berbicara satu kalimat dan misalnya saya menyebutkan nama saya, Kevin gitu ya, kalau saya bisa membicarakan dalam satu hembusan nafas. Kalau saya Vin, jadi itu saya sudah mulai tarik nafas. You are working too hard. You have to slow down. Jadinya sudah mulai slow down dulu. Nah, tapi ntar kayak bilang, dok kalau gitu mas saya santai-santai aja biar saya masih bisa ngomong ya dok. Saya nggak mau satu kalimat ngobrol sama ini saya lanjut aja. Tapi ada satu lagi mengatakan kalau untuk talk test ini kita bisa pakai nyanyi, Mbak. Jadinya. Gimana tuh dok? Jadi kalau misalnya kita lagi nyanyi, tapi nyanyinya itu sudah nggak bisa ngikut tone-nya. Misalnya kita ngomong balonku ada 5, tapi kita udah nggak bisa ngikutin balonku ada 5 kayak gitu ya. Tapi masih dalam satu tarikan nafas, artinya kita udah lumayan intens jadinya. Cuman belum terlalu lelah. Jadi itu adalah sweet spot-nya jadinya. Baik. Luar biasa nih informasinya ya tema pada pagi hari ini. Lanjut dok. Sampai kapan sih olahraga dilakukan oleh pasien pasca operasi jantung? Iya, kalau misalnya ditanya sampai kapan, sebenarnya selamanya. Jadi kalau olahraga itu kita sebutnya sebagai lifestyle ya. Jadi harusnya you should actually put
a part of your daily routine atau misalnya weekly routine, jadi nggak harus setiap harinya. Jadi misalnya kalau pasiennya bisanya saya cuma bisa 3 kali per minggu dok, that's okay, kayak gitu. Tapi ntar harus disesuaikan, apakah latihan 3 hari per minggu itu cukup untuk mengcover 1 minggunya itu. Kalau normalinya dok, kita olahraga minimal It's supposedly harusnya 5 hari per minggu. 5 hari per minggu. 5 hari per minggu, dan you have to spend 30 menit dari low to moderate intensity jadinya. Jadi kalau sampai intensitasnya sedang lah jadinya. Jadi kayak kita jalan cepat cukup nggak dok? Cukup jadinya 30 menit cukup. Tapi kalau misalnya jalan terus habis itu tengah-tengah ngobrol kayaknya banyak stopnya ya. Apalagi kalau misalnya jalan tiba-tiba ada lontong sayur. Gitu. Oh ya makan dulu gitu kan. Iya makan dulu. Nah itu kalau stop itu kurang baik jadinya. Justru ototnya harus gerak terus mbak. Jadi kalau misalnya kita mau jalan nih terus tiba-tiba dipanggil, apa kabar kayak gitu kan, sambil jalan bilang sambil jalan gue nggak boleh stop nih kaki gue kayak gitu. Biar dia berjalan terus selama 20 sampai 30 menit sehingga efek untuk otot jantungnya, jadi jantung itu juga otot ya mbak ya. Jadi kalau misalnya efek untuk otot jantungnya dia bakal moving on dan dia bisa memberikan efek positif jadinya. Kalau tiba banyak stopnya itu kurang baik mbak, jadi malah belum nyampe tuh 20 menitnya. Itu malah jadinya malah nggak teratur ya dek olahraganya ya. Balik lagi ke yang pertama ya. Betul. Kemudian dok, setelah makan nasi apa boleh langsung olahraga? Atau sebaliknya olahraga apakah boleh langsung makan nasi? Kalau lontong mungkin boleh ya. Nggak bercanda saya. Gimana tuh dok? Jadi kita olahraga langsung makan lontong sayur, kalorinya malah banyakan lontong sayur yang ketimbang olahraga. Nah itu pertanyaannya, kalau misalnya nasi 1 sendok apa 1 kepal? Apa nasi tetangga punya diambil juga ya? Jadi sebenarnya kalau kita udah makan, kalau kita makannya kita bilang makan besar ya, makan berat ya, jadi heavy meal, itu kita harus istirahat dulu palingan 30 menit jadinya. Kayak satu kenapa? Karena kadang kalau misalnya kita tahu dengan tubuh kita ini, ketika kita latihan jalan aja ya, kalau nggak sepeda lah, kita sering sepedaan kan ya. Bayangin kalau misalnya makanan sudah masuk di perut, kurang dari 30 menit masih nyangkut tuh jadinya di lambungnya kita tuh. Habis itu kita naik ke atas sepeda, terus kita mulai pedal ya, perutnya udah mulai goyang tuh kayaknya. Habis itu malah bisa muntah jadinya. Jadi memang harus ditungguin dulu paling kan 30 menitan. Jadinya 30 menit, habis itu baru mulai latihan. Itu paling cepet ya. Jadi kalau misalnya mau tungguin sampai 1 jam juga nggak apa-apa jadinya. Kalau baiknya dok, baiknya gimana? Makan nasi boleh langsung olahraga, apa olahraga dulu baru boleh makan? Biasanya kami selalu menyampaikan yang penting makan itu memang harus jadinya. Jadi makan sebelum olahraga itu penting. Jadi kalau misalnya bangun tidur itu jangan langsung olahraga, itu juga not that good ya, karena badan kita masih belum ada, kita bilang glukosa atau misalnya gulanya di kita tuh belum ada, nggak konsen, terus kita paksa jalan akhirnya malah jatuh, itu nggak baik ya. Jadi memang harus ada, kita palingan ada light meal jadinya, jadi snack lah ya intinya. Sebelum olahraga itu boleh dimakan dulu jadinya, atau misalnya minum susu dulu, atau yang buah buah is much better ya kalau misalnya kita ke jus gitu ya, it's much better. Yang penting kita harus ada asupan glukosa dulu jadinya sebelum kita mulai berolahraga, tapi nggak usah jadi kalau bisa jangan sambil olahraga. Sebelum olahraga kalau misalnya light meal itu 15 menit nggak apa-apa jadinya. Jadi kita makan dulu, habis itu kita siap-siap, get your gears up, habis itu baru mulai latihan. Setelah itu it's gonna be good jadinya. Gitu ya, jadi 15 minutes is okay. Light meal ya, light meal. Terus dok, apabila ada keluhan saat atau selama latihan yang harus dilakukan apa dok? Nah, jadi keluhan-keluhan yang tadi saya sampaikan ya jadinya ya. Keluhan-keluhan tersebut kalau misalnya memang ada, saya sarankan pertama, hentikan dulu olahraganya. Atur nafas Anda jadinya. Atur nafas, karena jangan lupa jantung sama paru itu temenan, tetanggaan jadinya. Ketika misalnya kita bisa mengatur nafas, maka kita bisa meringankan beban jantung jadinya. Jangan lupa jantung itu memang tugas utamanya adalah bawa dari darah yang dipompa itu membawa oksigen. Yang nyiapin oksigen itu paru jadinya. Jadi kalau misalnya kita latihan nafas itu, mungkin sekalian saya demonstrasiin dikit ya jadinya ya. Kalau misalnya kita lagi tarik nafas, biasanya kalau kita udah mulai ngap nih ya, kita banyakkan tarik nafasnya. Buang nafasnya lupa jadinya. Jadi kalau misalnya kita mulai tarik nafas, kita ya gitu ya, kalau misalnya dia lagi sesak banget kan, jadi tarik nafasnya lebih cepat ya. Akhirnya lupa tuh buang nafasnya.
Nah, Iya. proses buang nafas ini adalah proses yang biasa kita suka lupakan karena memang proses pasif atau kita nggak usah ngapa-ngapain, kita pasti otomatis akan buang nafas. Nah, inilah dimana ketika memang ada keluhan, buang nafas pelan-pelan dari mulut jadinya. Buang nafas pelan-pelan, dan kalau bisa buang nafas itu harus lebih lama dari tarik nafasnya. Jadi kalau misalnya kita tarik nafas selama 1 detik, buang nafas boleh 2 sampai 3 detik jadinya. Pelan-pelan dibuang sehingga ketika kita mau mulai tarik nafas lagi dengan kemampuan kita yang lagi ngap seperti itu, lagi ada keluhan, kita kapasitas paru kita akan sudah lebih besar. Jadi udara udah keluar semua, pas kita tarik jadi lebih dalam, sehingga paru kita akan bisa mengasimilasi atau mendapatkan oksigen lebih banyak. Jadi jantung kita akan lebih ringan. Nah, yang kalau untuk alat yang digunakan untuk olahraga, Dok? Nah, ini saya banyak yang nanya. Jawabannya sapu. Nggak bercanda ya. Oh, betul. Saya udah serius aja nih, Dok. Iya. Jadi kalau alat apa yang bisa digunakan? Sebenarnya banyak banget jadinya. Jadi tergantung dari tipe olahraganya. Kalau misalnya, Dok, saya cuma mau olahraganya jalan. Jadi perlunya apa? Yang penting jangan misalnya ya latihan jalan pakai sendal. Itu not good jadinya. Kalau misalnya kita jalan pakai sendal, kita akan mikirin satu, sendal saya jangan sampai copot di tengah-tengah. Jadi akhirnya nggak konsen. Jadi harus menggunakan sporting goods yang sesuai jadinya. Jadi kalau misalnya latihan jalan, kalau bisa pakai sepatu. Kalau bisa jangan barefoot misalnya. Nah, habis itu apalagi nih, Dok? Ada latihan itu kan nggak cuman aerobik atau latihan jalan doang ya. Ada latihan penguatan. Nah, saya mau latihan penguatan di rumah tapi saya nggak punya barbel, Dok. Gimana jadinya? Boleh pakai botol air mineral jadinya. Tapi ini triknya adalah kalau kita beli botol air mineral, Dok, saya kalau yang cuma 600 ml yang biasa ya jadinya ya, nggak ngaruh, Dok, otot saya kagak gede-gede, saya pakai 1,5 kayak gitu ya. Nah, tapi triknya adalah ketika kita memegang terlalu besar, jadi grip kita itu, kalau tangan kita itu nggak bisa nutup tuh sampai ujung jadinya. Jadi kalau misalnya botol 600 aja, untuk kebiasaan saya ya, kalau misalnya saya lihat pasien perempuan itu biasa dia nggak akan nutup tuh tangannya, itu nggak akan bisa nutup ketika kita pegang 600 ml sampai untuk ibu jari ketemu sama jari tengah atau jari telunjuk itu nggak ketemu. Akhirnya genggaman kita jadi kurang kuat, sehingga barbel yang kita harapkan jadi barbel itu jadi nggak efektif. Mungkin kalau kita tahu kalau misalnya alat barbel itu ya, bebannya itu pasti di ujungnya yang jadi makin gede. Pegangannya selalu stabil, jadinya kecil dan memang memang selalu kecil. Nah, itu ada alasannya. Maka itu kalau misalnya saya sarankan kepada sahabat, kalau misalnya memang ingin latihan menggunakan alat yang simple, maka ambillah botol air mineral atau misal botol yang Anda bisa pegang sampai grip Anda full. Bisa dicoba sekarang, ibu jari ketemu sama jari tengah. Kalau misalnya kira-kira segede ini, kira-kira apa jadinya? Botol yang 330 jadinya. Botol yang lebih kecil. Tapi, Dok, kalau saya diisi air itu kurang berat lah, Dok. Enteng banget gitu. Ganti pasir isinya. Bisa diganti kan isinya, diganti pasir. Ganti batu juga bisa, tapi kan susah masukinnya ya. Diganti pasir aja, yang penting make it solid, jadi bikin agak padat biar lumayan kuat sehingga Anda bisa melakukan latihan-latihan beban dengan menggunakan alat-alat yang lumayan simple buat ada di rumah. Ganti pasir. Ganti pasir dengan ukuran 330 botol ya, Dok. Iya, yang penting gripnya full. Dok, kita sudah berada di penghujung topik nih. Kita minta closing statement-nya dong. Oke, yang pertama pasti jangan lupa pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Olahraga maksudnya. Jangan lupakan kewajiban Anda, jangan lupa untuk olahraga. Nah, untuk maksud saya kalau misalnya memang kita memiliki keseharian yang memang terlalu sibuk, ya don't forget to always leave some time untuk kita berolahraga. Karena tubuh kita itu membutuhkan physical activity, jadinya kita membutuhkan sebuah latihan yang bisa tetap membangun tubuh kita sehingga we can survive for the rest of the day atau misalnya sampai minggu-minggu depannya. Kalau misalnya kita semakin gak ada gerakan, tentu aja badan kita semakin kaku lah ya intinya. Nah, tapi jangan lupa juga kalau misalnya memang Anda ingin olahraga, pasti pertanyaan utamanya adalah saya olahraga harus ngapain sih, Dok? Nah, jangan lupa untuk langsung nanyain ini ke tenaga kesehatan yang dekat dengan Anda, mau dari teman, mau keluarga, atau mau tanyakan ke dokter Anda, langsung tanyakan.
Tapi jangan lupa langsung sampein targetnya apa. Saya mau turun berat badan, Dok. Ya, siap. Nah, nanti itu langsung dikasih tahu sama dokternya. Jangan lupa latihan aerobik selama 40 menit, misalnya seperti itu. Jadi biar lebih jelas dan terukur ya, Dok, Terukur. yang tadi dokter sudah sampaikan. Nah, jadi nanti kalau misalnya sehari-harinya, nanti pas lagi kontrol lagi ke dokternya, bisa disampaikan tuh, oh ya udah kemarin udah latihan segini, sekarang udah berapa nih beratnya turunnya. Nah, atau kalau nggak ntar bilang, dok saya mau turunin samcan nih dok, kayak gitu biar saya nggak bergelambir tangannya kayak gitu kan. Bisa nggak dok? Bisa jadinya, tapi langsung disampaikan aja ke dokternya, sehingga atau tenaga kesehatan yang lainnya, biar nanti kami bisa langsung memberikan resep latihan yang sesuai. Nah, ngomong-ngomong soal pemberian resep latihan atau yang lainnya, kami di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita ini memiliki fasilitas rehabilitasi. Ya mungkin ntar ada yang nanya ya, rehabilitasi itu apa sih sebenarnya? Dari kata rehabilitate atau reability. Jadi kita akan mencoba mengembalikan ability atau kemampuan Anda sebelum Anda terkena penyakit jadinya. Jadi untuk pasien dengan penyakit jantung, baik dengan pasca operasi atau belum dioperasi, kami bisa membantu untuk mengembalikan upaya untuk mengembalikan kemampuan Anda ke sebelum Anda sakit sebelumnya. Kami ada fasilitas gym, di mana di gym ini kami bisa memberikan resep latihan yang cocok untuk Anda. Mulai dari cuman lari, turun berat badan, atau ngegedein otot, atau misalnya, dok biar saya sehat aja, tenang aja, kalau sehat udah pasti dapat. Paket lengkap itu, udah pasti akan dikasih sama dokternya. Berarti lengkap nih ya dok ya, di di rehab Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita alatnya. Ya, nggak cuma alat jadinya, jadi petugas kesehatannya juga lengkap jadinya. Jadi kita nggak cuma hanya dokter, kami ada personal trainernya juga, ada fisioterapis, terapis okupasi, perawat yang khusus untuk direhabilitasi, itu ada semua. Dan ini kami semua bekerja bersinergi untuk memberikan pasien sebuah layanan yang komprehensif untuk mereka untuk mencapai target. Pastinya itu Jangan lupa targetnya. Oke, baik dok. Iya. Berarti nanti bisa aja kami nih bahas tentang topik seputar apa dok baiknya dok rehabilitasi di sesi tema berikutnya, topik berikutnya ya dok ya. Banyak ya dok ya ini ya. Banyak, ini pembahasannya lumayan cukup panjang ya. Ini kan kita baru olahraganya doang. Ya, rehabilitasi benar-benar. itu nggak cuma olahraga soalnya. Nanti akan ada the next ya dok ya, topik-topik. Nanti tolong kasih rekomendasi dok apa aja nih dok ya tema yang baik ya. Iya, ini udah saya tulisin loh di samping gini nggak kelihatan. Biar masyarakat Indonesia dan sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita aware dan lebih tahu informasinya tentang seputar kesehatan dan tentu saja kesehatan jantung. Benar nggak dok? Oke, kami sampaikan terima kasih kepada Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan juga narasumber kami pagi ini Dr. Kevin Trianto SPKFR. Beliau sebagai spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, benar ya dok ya? Nggak salah nih. Dan juga kami berterima kasih dan bekerja sama dua instalasi yaitu IPPU dan PKRS dan juga pendukung acara lainnya. Kemudian tidak lupa ditunggu ya topik-topik berikutnya ya dok ya. Iya siap. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.